Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat. Bapak juga di sini sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, tadi kabarnya baik kan semuanya? Nah, sekarang Bapak mau memulai pelajaran dengan ice breaking. Ice breaking yang seperti kemarin ya, jadi tepuk. Yang satunya baris pertama bilang, 10 anak pertama bilang hahaha, kemudian 10 anak yang kedua berarti nomor 11 sampai 20 bilang hihihi, kemudian nomor 21 hingga 30 nanti bilang ho 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 gitu ya, seperti biasa. Baik, hahaha, hihihi, huhuhu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Udah pada semangat kan? Nah, jadi kalau udah pada semangat, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai apa ya? Coba sebentar, Bapak lihat materinya dulu. Nah, ya, materinya ini akan mengenai membentuk semangat belajar melalui motivasi. Nah, jadi motivasi itu apa sih? Belajar itu apa sih? Nah, ini dia. Di sini nanti dijelaskan. Yang kedua mengenai slide kedua akan topiknya. Topiknya itu apa sih itu belajar? Kemudian apa itu motivasi? Dan bagaimana cara memotivasi diri untuk belajar? Jadi gimana sih caranya kita tuh punya keinginan untuk belajar? Nah, yang pertama penjelasan dulu dari motivasi, dari belajar. Kemudian nanti selanjutnya ada motivasi. Belajar adalah suatu bentuk proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditujukan dalam berbagai bentuk seperti pertambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa belajar itu merupakan proses atau usaha seseorang untuk melakukan perubahan pada dirinya dalam proses belajar. Misalnya, kalau anak-anakku sekalian tadinya nggak tahu matematika, terus berangkat ke sekolah, ketemu guru matematika, belajar gitu kan, diajarin rumus-rumus macam-macam. Nanti pas pulang sekolah, pasti kalian akan tahu. Nah, itu adalah suatu proses belajar yang tadinya kurang tahu, tidak tahu, jadi tahu dan punya ilmunya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu sebuah daya penggerak atau dorongan yang datangnya dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, penjelasan dari Sardiman ini mengenai motivasi, nah sangat jelas ya. Jadi motivasi itu merupakan daya penggerak dari dalam. Jadi kita mendukung diri kita sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi misalnya ada kegiatan, aku harus nyapu nih, aku disuruh ibu untuk menyapu rumah. Nah, kalau kita nggak punya motivasi dari dalam diri sendiri, pasti akan sulit. Motivasi itu nggak, masih kita harus disuruh orang tuh kadang males ya. Jadi kita harus punya motivasi dari diri sendiri. Motivasi ya bahwa, nah aku harus menyapu rumah nih. Aku sudah disuruh sama ibu, aku juga harus menaati perintah ibu. Kemudian juga kalau rumah bersih kan aku juga yang seneng mau ngapa-ngapain tuh nggak jorok. Nah, gitu. Selanjutnya adalah cara memotivasi diri untuk belajar. Nah, yang pertama itu memiliki sugesti positif terhadap diri sendiri,
kemudian ketahui manfaat belajar dan risiko jika tidak belajar, lalu buat jadwal belajar dan materi yang akan dipelajari. Nah, ini di materi ini sebelum Bapak jelaskan nanti, daripada takutnya lupa ya, itu nanti di screenshot aja. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan secara langsung di Zoom ini atau bisa di WhatsApp group. Baik. Kemudian yang selanjutnya, buat target belajar yang spesifik agar semangat untuk mencapainya. Yang terakhir, pilih metode belajar yang sesuai dengan kemampuan kamu. Apa yang menyenangkan bagi kamu, yang kira-kira aku nih kalau cara belajarnya gini, aku bakal paham gitu. Nah, jadi 5 poin ini merupakan faktor-faktor atau cara memotivasi diri untuk belajar. Hal-hal yang utamanya dari 5 poin ini coba diamati. Pasti harus memiliki sikapnya yang positif, sugesti positif, kemudian membuat hal-hal seperti jadwal, target, hal-hal yang apa sih yang harus kita capai, apa yang harus kita selesaikan misalnya hari ini. Misal hari ini kita harus belajar matematika, buat besok ulangan atau besok ada pelajarannya. Nah, itu salah satu cara memotivasi diri untuk belajar. Jadi kita harus menuntut diri kita sendiri, menuntut dalam arti positif ya, bukan menuntut yang memaksa. Nah, sebelum ke sini Bapak beri tugas ya. Jadi nanti Mas, eh, jadi nanti kalian kan sedang di dalam kelas ya, Bapak mohon maaf tidak bisa masuk. Nanti tolong berkelompok. Nanti grupnya sudah sebentar lagi akan saya akan bawa bagi di grup kelas. Nanti teman-teman baca. Kemudian misal ada yang belum baca, tolong diingatkan. Nanti Bapak bagi menjadi dua anak. Nanti anak-anakku sekalian membuat apa sih cara memotivasi diri kalian dalam belajar. Misalnya nomor urut 1, Mas Adam mau ngapain? Kalau memotivasi diri tuh apa kalau mau belajar? Caranya dengan bermain game dulu. Pokoknya kalau sudah bermain game, nanti akan diimbangi dengan belajar, misalnya seperti itu. Nah, ini grupnya sudah Bapak kirim eh, pembagian kelompoknya sudah Bapak kirim di grup. Nanti silahkan jika sudah ada tugasnya di situ, jika sudah selesai, tolong dikumpulkan ke WA grup. Kelompoknya 2 anak kan, jadi yang mengumpulkan 1 anak saja. Baik, untuk materi hari ini, berapa persentase kalian sudah memahami materi hari ini? Apakah kalian sudah memahami 25%? Sudah memahami atau ini kan dibagi jadi 4, jadi 25%. Apakah kalian belum memahami atau mulai memahami atau malah sudah paham? Bahkan ada yang sangat paham. Bapak harap anak-anakku sekalian sudah sangat paham atau ya setidaknya sudah paham seperti itu ya. Kalau ada yang belum paham, nanti ditanyakan saja di grup kelas. Atau besok kalau sudah saatnya, misalnya Bapak sudah berangkat ke sekolah, kalian bisa mampir ke ruang BK. Gak usah takut untuk masuk ke ruang BK. Kita nggak galak. Guru BK itu nggak ada yang galak. Kalau kalian bosan pun nggak apa-apa. Kalian masuk ke ruang BK. Mau ngobrol-ngobrol sama Bapak atau sama guru BK yang lain, tidak apa-apa. Asal jangan sampai membolos mata pelajaran lain untuk masuk ke ruang BK ya. Ya, ada simpulan atau motivasi untuk hari ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Wah, tidak. Ini juga Bapak bikin tugas ya. Jadi, setiap anak memberikan simpulan atau motivasi tentang pelajaran hari ini di grup kelas. Nanti berarti saat mengumpulkan tugas, terus di bawahnya kalian tulis simpulannya atau motivasi salah satunya. Pokoknya setiap anak atau setiap kelompok nanti mengumpulkan satu simpulan atau motivasi selain mengumpulkan tugas. Baik, nah terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada kekurangan dari cara Bapak mengajar atau materi yang disajikan, Bapak mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di grup kelas dan juga boleh banget
jika kalian ingin bertanya langsung menuju ke ruangan PK. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, silakan berkelompok dan mengerjakan tugas, kemudian sebelum jam 4 sore, berarti sebelum kalian pulang, harus sudah dikumpulkan di grup kelas, di grup WA kelas. Baik, paham ya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.